hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uritumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama yang saya muliakan, guru saya, saudara saya, kawan seperjuangan di pesantren As-Suhailiyah, Ustaz Haji Zakaria, yang kami muliakan Bapak Ustaz Lukman, Bapak Ketua RT, para kiai, para asatidz, para sepuh bini sepuh, segenap jamaah, Bapak, Ibu, dan adik-adikku sekalian di jamaah Masjid At-Ta'awun. Istri saya kaget ya, ada undangan dari Masjid At-Ta'awun. Pikiran istri saya At-Ta'awun puncak, nggak taunya At-Ta'awun pinggir mata. Benar yang disampaikan, meskipun hanya dibatasi oleh beberapa empang, saya baru bisa silaturahim ke masjid ini. Mudah-mudahan menjadi doa, semoga kiranya niat, duduk, dan langkah kita di tempat ini menjadi wasilah bukti nyata. Allah panjangkan umur di dalam taat, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kelembutan hati, pikiran, dan perilaku kita. Puji syukur hanyalah milik Allah bahwa kita semua berkumpul atas nikmat pemberian Allah. Alhamdulillah, meskipun tadi hari Minggu banyak yang punya acara berbeda-beda, tetapi Allah takdirkan kita duduk di masjid dalam rangka peringatan Maulid, pegelnya jadi obat. Mudah-mudahan kumpulnya kita walaupun masih lelah acara tadi, insya Allah. Kalau Bapak Ibu berharap kepada manusia, siap kecewa, tapi kalau ke Allah mah nggak bisa, nggak akan ada yang meleset. Insya Allah Allah ganti. Apalagi Ustaz tadi sampaikan Maulid nggak ada yang kecil-kecilan. Ini Maulid sudah tanggal 30 Rabiul Akhir, besok udah Jumadil Awal. Tapi alhamdulillah masjid dari At-Ta'awun melaksanakan peringatan Maulidin Nabi. Yang berkorban tenaga, Allah ganti dengan sehat panjang umur dalam taat. Yang berkorban harta, Allah berikan keberkahan rezeki. Yang berkorban makanan, tukang lontong, yang bawa lontong, tukang lontongnya besok Allah ganti 1000 lontong. Inilah keberkahan, maka salawat dan salam tetap atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan, idza ata alayya yaumun la azdaru fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla wa la bukhari fi tulu'i syamsi dzalika yaum. Kata Nabi,
Mari ngapa bu? Sudah ustaznya kecil ibu mau saya bingung ngomongin. Mari bu, biar kecil kayak manis kamu. Siapa orang yang datang hari kita nggak nambah ilmu yang bisa nyadarin kita ingat ke Allah, maka nggak ada keberkahan hidup kita. Dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya tidak ada keberkahan. Apa berkah itu? Ziyadatul khair. Orang yang nambah umur tapi nggak nambah elit dekat ke Allah, bukan Allah yang kejam, tapi emang kitanya yang nggak ada yang mau berjuang untuk bagaimana meraih ilmu untuk sadar dekat diri kepada Allah. Maka mudah-mudahan pada malam hari ini wasilah peringatan Maulid ada kesungguhan yang bisa lahir dari kekuatan pemberian Allah. Tapi kalau setiap malam Senin bisa sebanyak ini. Amin. Ini kalau dalam bahasa Inggris bilang, you call me the way but you don't follow me. Ngerti kan ya Pak? Ada. Ibu ngerti bu? Ya saya mau di koran gitu. You call me the way but you don't follow me. Mintanya selamat tapi nggak mau ngaji. Mintanya selamat tapi ibadahnya mau enggak. Mintanya dapat syafaat tapi nggak pernah ada perubahan perilakunya. Selalu baiknya juga ada tujuan. Selalu berbuat juga tanpa niat. Padahal kata Nabi sudah jelas setelah bahwa bagi niat. Gak ada ganjaran tanpa niat. Maka malam ini kita memperingati, sebenarnya diingatkan bahwa benar ada manusia yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad. Beliau ahli ilmu, beliau pejuang, beliau ahli ibadah. Janganlah sampai kita umatnya cuma semakin banyak ilmu johirnya, ilmu batinnya makin tandus dan bersama. Kalau ilmu johirnya kita makin nambah, ilmu batinnya makin kosong, jadi banyak orang yang gak ada keberkahan dalam hidupnya. Pintar-pintarin orang. Makin pintar, banyak juga nipu orang. Ini yang kalau ilmunya johirnya makin nambah, batinnya makin kosong. Tapi kalau Rasulullah lahir batinnya. Maka pada hari ini kita sama-sama melaksanakan peringatan Maulid. Hidup pilihan Pak Bu, termasuk saya, kita semua. Apa yang didapat hari ini perjuangan kita kemarin. Apa yang besok akan kita terima ditentukan hari ini. Kalau sekarang kita pengen surga, tapi kalau sekarang berjuangnya mau enggak, kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus shalihin. Dikira masuk surga gampang. Karena belum jelas bagi Allah. Kita ini termasuk orang yang mau sungguh-sungguh atau mau yang sabar. Maka perjuangannya hari ini, yang besok kita akan tempati untuk kita minta surga, ditentukan hari ini. Maka kalau kita ingin dapat selamat, ingin dapat surga, ya kita berjuang hari ini. Nah kalau seandainya kita nggak berjuang, gimana kita mau dapat yang kita inginkan? Jangan mikir surga akhirat dulu, surga yang sekarangnya ini dibangun saat sekarang. Mudah-mudahan nanti selepas Maulid pengajian makin banyak, makin kompak, makin ada sebuah bentuk kesadaran yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Karena kalau beliau Rasul akan sangat kita bisa sandingkan, ada persamaan, ada perbedaan. Akhlak zaman dari dulu ada persamaannya antara akhlak dengan etika, moral, susila. Ada kesamaan.
Kalau akhlak adatul iradah, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada berpikir, khawatir, tidak ada perencanaan, semua tulus, lahir begitu aja, itu akhlak. Jadi nggak dipikir, nggak takut resiko, dibiasakan secara instan dilakukan. Nggak ada motivasi ingin dinilai orang. Apa yang beliau lakukan hari ini hidangannya dirasakan. Beliau Rasul selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita umatnya merasa umat Nabi Muhammad, jangan pernah kita balik dari apa yang disodorkan dalam kehidupan kita. Yang kaya diuji, adakah kekayaan itu mampu kita bersyukur? Yang susah juga diuji, betapa kita bisa dan bersabar dalam ujian. Semuanya sama rata, semuanya sama, nggak ada yang berbeda. Dan Rasulullah mengajarkan tentang akhlak. Bagaimana akhlak ini bisa kita lakukan dalam kondisi apapun. Bu, Rasulullah kan ketahui, pengennya kan biar masuk Islam gitu. Ternyata kan bukan disambut, malah disambut. Walaupun gak enak balasannya terhadap Rasulullah, kalau itu kehendak Allah, ya tetap dijalani oleh Rasulullah. Begitu juga kehidupan kita. Maka inilah yang kita akan lihat betapa akhlak Rasulullah tersimpul di dalam satu kitab yang namanya Al-Quran. Kata Aisyah, karena Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka atiku auladakum, didiklah anak-anakmu dalam salat. Keluar itu udah makanan. Kalau begini kalau telepon saya minta. Suruh dididik anak kita. Pertama, Nabi mencintai nabinya. Kita lihat akhlak yang Rasulullah contohkan. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa pernah berpikir. Yang dilakukan refleks. Kalau yang dilakukannya itu yang baik, maka disebutnya akhlakul hasanah. Tapi kalau yang dilakukan berutin, berturut-turut, setiap kali perilakunya dilakukan dari perbuatan yang buruk, disebutnya akhlakul mazmumah. Kalau akhlakul karimah kita sering tanamkan dari sedikit demi sedikit, maka akan dia mendapatkanlah kita yang namanya al-munjiyah. Artinya akan mendatangkan keselamatan. Tapi kalau akhlakul mazmumah yang kita lakukan, maka akan kita raih yang namanya muhkamah. Gak akan ada yang namanya ketenangan. Sama-sama akhlak perilaku. Tetapi kalau akhlak, sudut pandangnya akhlak adalah apa yang menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak, etika, moral, susila, sama artinya nilai-nilai. Semuanya lari kepada sifat perilaku manusia. Kalau etika, asal katanya etos, artinya juga sama, nilai-nilai perilaku perbuatan. Yang cuman perbedaannya juga akan sangat jauh. Moral, moralmos, susila, dasar sila, dasar kebaikan, dasar kebaikan. Perbedaannya sudut pandang. Kalau akhlak, tolak ukurnya adalah Al-Quran. Maka kalau ada pada setiap malam Senin di sini saja ngaji sebenarnya menggali nilai undang-undang Al-Quran. Ayat tersurat di Al-Quran 30 tapi tersirat membangun suasana batin untuk lahir kalimat-kalimat tuntunan. Begitu mau ngaji ada rasa males. Ya kan di situ ada tuh lahir kadang-kadang ada yang juga ini gitu kan. Kalau kau berpikir di hari suara pagi ngajilah lawan malesnya paksalah, itu kan juga ayat tersirat namanya.
Tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Maka setelah maulid akan lebih punya makna kalau besok malam Senin jumlah jamaahnya lebih meningkat. Kalau maulid saban tahun, ya kalau mengajar 5-10 orang, ya hanya. Jadi semuanya ini tinggal bagaimana mengamalkan apa yang kita laksanakan malam ini peringatan maulid. Akhlak Rasulullah Al-Quran, jelas Al-Quran wal kitabul mujizu munazzalu ala khatamil anbiya biwasitatil aminah Jibril alaihi salam al-maktubu bil maqafi bil manqul ilaina fit tawaturil muta'abbadu bi tilawati al-mabda'u bi suratil Fatihah wal muqtadamu bi suratin Nas. Al-Quran adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril, diturunkan berangsur-angsur, dipandang ibadah membacanya. Awalnya Fatihah, akhirnya surah An-Nas, nggak berubah-ubah. Semuanya udah jelas, tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Maka akan tergantung diri kita. Rumah walaupun dalamnya AC, kalau jarang dibacain Quran, tetap batin penghuninya mah besar. Orang dulu gak ada pakai lampu bilik, lampunya lampu tempel pada maghrib, di sono tabarok, di sono yasin, di sono waqiah. Adem. Kalau sekarang banyak yang lari, merupakan nikmat Allah. Dulu sendiri kata Allah, aku kasih kau pasangan hidup istri. Dulu gak punya rumah, aku kasih rezeki kau. Rumah udah punya, istri udah punya, anak dikasih, ngaji juga kagak duit. Gersang rumahnya. Kalau orang dulu walaupun lampu tempel, alhamdulillah, bilik juga ada. Di zaman dulu ini mah, iya kan? Di sana baca warna jangan berkorok warna syaitan mengkol sebihati sabah pasal berkorok sabah. Di sana baca yasin, di sana baca tabarok. Sekarang ibu bapak dikasih rezeki banyak baca Quran, kalau dia meninggal banget, itu juga terpaksa bacanya. Padahal kalau orang baca Quran walaupun terbatas-batas, dapat 2 pahala. 1 pahala melawan malesnya, melawan bodohnya. 2, jangan pernah malu, umur nambah walaupun nggak bisa baca Quran lancar terus. Karena berbeda baca Quran. Yang bisa juga jangan suka ledekin yang mau belajar. Di anak sebelah ini tahu nih Pak Haji, muridnya bapak-bapak semua, baca Quran walaupun masih berkelepetan. Kalau orang bilang tetap masih belajar Pak. Umur nambah, gak ada kemauan kita bertambah juga untuk belajar. Ya jangan salahin Allah. Tinggal tergantung kita bagaimana berakhlak terhadap diri kita. Ya buat Haji ya. Cuman memang kalau ngajarin ngaji bapak-bapak kan perlu sabar. Saya ngajarin aki-aki belajar Quran, eja-ejaan, di jim apa kok jim, kok jim lah, kok titiknya di atas, padahal di tengah teman. Kadang-kadang yang itu datang egonya udah tinggi. Mendingan sekarang lempetan belajar, mumpung masih ada umur. Karena kita makhluk yang tidak bisa menjamin sholat kita menyelamatkan kita. Gak ada yang bisa menjamin kita semua. Karena model kita mah jangan lagi gak jikir aja masih lalai. Maka kalau udah gak bisa apa-apa, ngaji juga ngomong gak seminggu sekali malam Senin masih kagak orang lalu malas diri kita, gak ada yang bisa merubah kita. Nih bulan Maulid. Maka setelah nanti Maulid, insya Allah mudah-mudahan kita penuh. Bu, habis Maulid taklim penuh. Ya, habis Maulid
insya Allah nambah baik ibadahnya. Kalau lihat ibu-ibu ya Bu ya, paling penuh ibu-ibu mah ngaji Senin kuning ya seragamnya, Selasa hijau begitu ya Bu. Ini setelah Maulid tambah rajin lagi Ustaz. Kita memohon kepada Allah lagi Ustaz ya, sampai luar biasa bilangnya. Memang nggak disono nggak disini. Maka pengaruh acara Maulid tergantung kepada diri kita. Bagaimana kita bisa mengamalkan nilai Maulid dalam kehidupan ditentukan bagaimana kita berakhlak terhadap diri kita. Kalau seandainya makin bertambah umur kita buang-buang sia-siain, maka jangan salahkan Allah. Yang terpenting duduk tadi Ustaz bilang kalau seandainya duduk 1 jam di dalam satu majelis ilmu selaksana dia sholat imam berapa? 1000 rakaat. Model kita boro-boro malesnya luar biasa. Emang dijelasin kenapa paling enggak tempat taklim itu buat ingat Allah. Maka tumir dzikra yang ada di huduri karena Allah ini. Jangan ninggalin zikir, ingat kepada Allah. Karena model kita jangan lagi dan zikir aja masih lama. Mulutnya malah ilaha illallah, pikirannya mah kemana-mana. Apalagi kayak ibu-ibu, la ilaha illallah, mentung begerimis, ya belum diangkat yang mulai. La ilaha illallah, sudah hilang dari begitu. Makanya mendingan kita tetap jalani di anak, kan di situ jelas. Sungguh-sungguh, la tatlubir ikra di adami hudurika ma'allahi fihi. Tapi lebih bahaya masa kita minta kepada Allah untuk diangkat zikir kesadaran kita lebih baik. Karena lihatlah rahmataka wujud dzikri asyadu min rahmatika fi wujud dzikri. Biarin duduk jangan juga ngaji, yang penting duduk. Itu masih jauh lebih baik ketimbang bapak nggak ngaji duduknya di pinggir jalan. Benar yang Ustaz bilang, duduk aja udah. Lihatlah rahmataka wujud dzikri asyadu min rahmatika fi wujud dzikri. Masih bagus duduk walaupun zikirnya baik lalai. Ngajinya mau enggak awal bilang itu masih jauh lebih bagus ketimbang enggak mau zikir duduk di majelis ilmu. Nanti kita minta kepada Allah Ta'ala ayat fa'akannya zikir mau di berlatih bila zikir mau di sampai kepada nilai zikir kesadaran bahwa semua ini milik Allah. Sampai kepada menyadari bahwa ketika kita berzikir bukan kita yang berzikir, tapi Allah sedang mengagungkan akan asma-Nya. Kita la ilaha illallah, nafasnya kasih pemberian Allah. Kemampuan berbicara diberikan dari Allah. Jadi semuanya Allah yang memberikan, Allah yang sedang mengagungkan akan keagungannya. Kita cuma salah menerangnya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa buktinya? Nabi saja nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai. Maka Nabi ketika ingin berharap orang yang dicintai dapat hidayah, apa kata Allah? Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Akulah kata Allah yang mampu memberikan. Kalau kita tidak berjuang, mau bagaimana kita yang datang kepada diri kita? Melalui Maulid hari ini, mudah-mudahan kedepannya takbir makin bertambah, pengamalannya pun makin bertambah. Dalam kesempatan singkat, pastinya saya hanya ingin menyampaikan sedikit apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena dunia dalam mata adalah dunia ini tempat orang yang tidak punya tempat kembali. Maka dunia itu sudah dipenuhi oleh orang yang tidak lagi berpikir yakin tentang ada kehidupan setelah kehidupan di alam dunia ini. Yang jelas semakin kesini semakin tidak mudah. Maka kita hanya bisa bermohon kepada Allah, semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan di zaman sekarang ini.
Jadi kalau kita mau lihat, masya Allah dulu mah nggak ada handphone, Pak. Sekarang apa yang nggak ada? Jam di handphone, TV di handphone, apalagi kalender di handphone, film di handphone, berita di handphone. Makanya dijawab dulu, Dajjal itu makanya satu, dia memang ini. Tadi Ustaz bilang jangan sampai atau dulu ke kan begitu. Sekarang mau Ustaz juga dijauhin, dia itu udah dijauhin. Malah kita minta sama Allah, hati-hati anak-anak kita yang sekalian, di remaja yang di luar ya, banyak di sini remaja deh ya. Nurul Hidayah masih ada taklim pengajian remaja malam Sabtu. Ini kan berdekatan, insya Allah ada gabungan begitu melalui maulid. Siap. Mudah-mudahan setelah maulid ada perubahan buat kita. Bekal dari maulid kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan kita memohon, dengan berharap kepada Allah, ya Allah, jadikan kami pribadi yang mampu bisa mencontoh daripada akhlak Rasulullah SAW, yang bisa kita memohon kepada Allah ini lebih diangkat oleh Allah, mampu menghadapi perjalanan kehidupan kita. Sekarang ini luar biasa, dari seluruh lapisan, dari seluruh yang namanya organisasi, ujiannya luar biasa. Apalagi selepas COVID, kita minta ya Allah, di pengadilan itu yang cerai banyak gara-gara COVID, pengangguran PHK juga pernah COVID, di sana demo, di sini demo. Kalau nggak kuat, masya Allah, kita minta sama Allah, mudah-mudahan ya Allah, ini kita minta diberikan kekuatan supaya bisa menjalani hidup, biar tambah sabarnya, biar tambah kekuatan batinnya, bisa menghadapi kehidupan di zaman sekarang ini. Tidak gampang. Maka maulid ini kepada kita. Pertama kata Rasulullah, kalau orang yang insya Allah akan dapat keselamatan nisyan hasanah di mariyati, yuk sesegera mungkin ketika berbuat baik kita coba untuk melupakan. Jangan sampai selalu melakukan zikrul hasanah di mariyati. Belajar sama diri kita bagaimana jangan menyebut kebaikan yang sering kita sudah lakukan. Kata Nabi yang kedua, wa nadharuhu ila maqamuhu fiddin, kita lihat ke atas urusan agama. Ini umur kita makin bertambah, tapi usia kita makin berkurang. Kita minta melalui maulid, kita dapat pelajaran dari para guru. Ya Allah, berikan kita ini bisa menghadapi perjalanan kehidupan dari dulu keberkahan diri kita. Ustaz, kalau bisa mah ya, ini pengajian masih hidup saya. Dua kali seminggu, ya. Sama, musola bersama, kita bersama. Kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah. Ya. Semua umat muslim, semua hidupnya ada di masjid, ada di musola. Kalau makin kurang yang di masjid, yang di musola, maka akan jauh dari keberkahan. Dan akan bisa kita ini bisa kuat menghadapi perjalanan hidup berat banget. Makanya saya bersyukur diundang sholat, padahal pada setelah ini baru kali ini saya tahu yang namanya masjid At-Ta'awun. Benar, saya tidak pernah tahu saya. Kalau saya banyak tahu apa di kecamatan, ya, yang Ustaz bilang benar. Saya hanya penyuluh honorer yang menjadi tugas untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas sebagai penyuluh. Maka saya hanya berpesan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nanti menyambut masalah pernikahan, lihat untuk persiapan pernikahan adik-adik kita usianya harus 19 tahun paling ini. Sebelum pernikahan kasih bekal nasihat untuk dia yang bisa berumah tangga. Jangan sampai anak kita yang mau menikah ini sekolah cuma mau berusaha syahwatnya saja. Karena kenapa makin meningkat perceraian, karena tidak ada pendidikan persiapan buat anak-anak kita. Kuncinya ada di masjid, kuncinya ada di musola, kuncinya ada di taklim.
Semuanya ada dalam guru-guru agama kita. Bapak-bapak juga dilihat sekarang Pak, pengajian aliran sempalan banyak banget Pak. Yang pada apa namanya berkurang, ada nabi ini semuanya zaman sekarang sudah berat. Guru-guru deketin guru ngaji kita, guru-guru deketin guru agama kita. Di masjidlah kita akan bisa mendapatkan ilmu. Kita minta sama Allah, semoga kiranya kita ini bisa memegang teguh iman kita dalam kondisi yang semakin tidak menentu. Untuk menyambut masalah, kita memohon perkembangan ke depan politik, jangan sampai Allah kita ini terpecah belah lagi, umat Islam terpecah belah lagi. Rasanya berat banget kalau kita nggak disiapin, kalau pada jauh dari musola, kalau jauh daripada majlis-majlis ilmu. Luar biasa tantangannya. Itu barangkali gambaran-gambaran di zaman sekarang. Kembali kepada maulid, mari kita lahirkan maulid diri kita. Kita sama-sama terus kumpulkan keyakinan untuk bisa datang terus ke masjid dalam taklim pengajian. Kementerian Agama bilang bahwa masjid itu jadi sumber perkembangan umat Islam, perkembangan ekonomi, perkembangan aktivitas kegiatan ukhuwah. Kalau masjid sudah berkurang taklim jamaahnya, maka tinggal tunggu waktunya. Masjid hanya bagus secara fisik, tetapi secara isinya tidak ada. Mudah-mudahan melalui maulid, saat saya mohon maaf, ya, kalau saya boleh bersuara di sini, ternyata masjid At-Ta'awun luar biasa. Ini nggak kayak ini perasaan. Ya, ini udah dikasih kayak begini. Kalau nggak ada jamaahnya yang diwakilkan kalau begini. Musola Hidayah pun lagi direnovasi. Ini luar biasa. Maka mudah-mudahan selepas maulid kita semua bisa berkorban taklim. Jangan jauh dari guru, jangan jauh dari ustaz. Kami memohon kepada Allah ya Allah, mudah-mudahan wasilah acara maulid kedepannya masih tahun jamaah taklimnya malam ini mudah-mudahan bertambah barokah. Ustaznya ya Allah kasih sehat. Karena suara beliau ini kalau malam Senin kelihatan jelas sampai kedengaran jelas sampai sana. Musola Nurul Hidayah ini dengan Masjid At-Ta'awun itu berhadapan. Ini lebih keras nyampe ke rumah sampai telinga. Dan Ustaz Zakaria ini suaranya udah banyak yang tahu di sana. Ternyata jamaahnya katanya makin kurang setiap malam Senin. Jangan Pak, jangan jauh-jauh. Saya dampaknya banyak malam musola kosong, remaja kami banyak diuji, ada yang narkoba. Di Nurul Hidayah, ya, alhamdulillah sudah dimulai lagi. Di sini pengajian remajanya sudah ada, sudah ada. Remajanya ada. Ya. Pak, remajanya diadakan lagi Pak, kasihan Pak, besok nggak ada lagi yang bikin doa. Baca rawihnya jatuh, tapi yang namanya bikin doa, bikin takbir udah susah nyarinya. Maka remaja yang menjadi tujuan. Ini melalui maulid. Kalau yang baca rawih atau sama tidak ada Pak. Ya, tapi kalau remaja yang dipilih untuk meneruskan iman, baca hadiah, ini sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan tahun bisa melahirkan remaja penerus yang biasa di sini. Mudah-mudahan maulid tidak hanya sekedar maulid, tapi lebih dari itu bisa melanjutkan pengajian yang selepas maulid. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tempat di Masjid At-Ta'awun taklimnya terus maju, remajanya juga terus ada taklimnya, jangan sampai enggak. Percuma maulid tiap tahun kalau kita tidak bisa melanjutkan taklim mingguan, taklim bulan. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Pada kesempatan kali ini kami juga mohon doanya, karena setelah wilayah juga dalam proses pembangunan belum selesai. Semuanya memakan dana, bukan memakan dana kurang lebih 1,6 M, karena di proses itu dalam jauh. Dan ini masih berjalan terus, panitianya juga tanpa sabar, benarnya tetap konsisten. Sekali lagi saya juga mohon kepada segenap jamaah doanya, semoga kami semua daripada pengurus musola dan masjid diberikan kekuatan lahir batin. Semuanya ada di dalam masjid, semuanya ditentukan ada dalam taklim, semuanya ditentukan ada dalam pengajian. Kami doyani, kami terima kasih karena beliau juga musola berdoa. Kita banyak yang kosong karena nggak ada yang mengikutinya. Bisa dilihat anak remajanya, tapi susah untuk mencari potensinya. Mudah-mudahan kita Allah tidak ya diberi generasi ke depan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Dalam momen saya juga mengenai Masjid Al-Awun yang berbagai adanya adalah Bapak Haji Agus yang Pak Haji Agus, terima kasih pengorbanannya, Ketua DKI panitianya, terima kasih jamaahnya, terima kasih sekali lagi mudah-mudahan memberikan kita keberkahan dulu. Dan sekali lagi kita memohon semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan masa yang akan datang Allah berikan kita kemampuan untuk bisa memakmurkan masjid. Dan dari masjid kita bisa mengambil pelajaran, dari masjid kita bisa mengambil ilmu dan ajaran dari kita. Saudara saya sehat selalu, panjang umur, hidupnya barokah. Ustaz-ustaz yang menjadi imam masjid ini, ya Allah, kasih kesehatan dan diberikan keberkahan keilmuan. Mohon maaf, terima kasih, dan akhirnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Syukran telah menyampaikan tausiahnya. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, yaitu kita harus mencontoh alam baginda Rasulullah SAW, karena baginda Rasulullah SAW menyebutkan nama Muistu diutam lima makarim akhlak. Sehingga baginda Rasul diutus ke dunia adalah untuk menggunakan akhlak yang mulia. Yang kedua, yaitu kita harus berubah. Kita harus berubah yang tadinya malas ibadah menjadi rajin ibadah. Yang Allah berfirman, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, ya, andai kata kaumnya tidak mau merubah dirinya sendiri. Kemudian kita harus bersabar dalam menyikapi hidup. Ya, sesungguhnya Allah akan menguji kita. Dalam ayatnya Allah menjelaskan, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minas samawati wal wa basyyiris sabirin. Sesungguhnya Allah akan menguji kita dalam berbagai hal. Nah, ini adalah ujian dalam kita, hidup dalam kita. Maka setelah maut ini, mudah-mudahan iman kita semakin meningkat. Kemudian kita taklim di dalam muslim kita hadir, ya, malam Jumat kita hadir, kita ramaikan masjid kita, ya, kita gemakan pengajian-pengajian di lingkungan kita semua. Itu mungkin sedikit ringkasan daripada tausiah guru kita bersama, yang mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu terakhir acara, yaitu doa yang akan dipimpin oleh guru kita, orang tua kita, Haji Royan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Disebutkan Allah Subhanahu wa taala, acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita jalankan saat ini, mudah-mudahan menjadi wasilah buat kita semua, menjadi amal ibadah buat kita semua. Dan saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa jemaah rahimahullah, ini ada sajian makan, ya. Tolong jangan pulang dulu, ya. Jangan sayang karena sudah disiapkan. Ibu-ibu juga sama ya. Ibu-ibu, anak-anak yang hadir nanti ada pembagian amplop, ya, pembagian amplop. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pat ini Pat. Tir. Lanjut Tir. Tir. Munduran. Ini gua bahas kita soalnya tanya. Ini Tir. Ngapain Tir? Anak kandung itu. Maaf ya.